Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam dunia bisnis. Ini adalah bagian pertama dari mata pelajaran komunikasi bisnis. Nah, perlu kalian ketahui bahwa komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis atau yang kita katakan, tetapi karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Nah, komunikasi sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang bisnis. Nah, komunikasi dalam kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam berbagai hal, dengan berbagai kalangan mulai dari bawahan hingga atasan. Nah, untuk melakukan komunikasi bisnis, maka harus dipahami tentang komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, bab ini akan dimulai dengan membahas tentang komunikasi. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama adalah tentang komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang disebut communicatio, communico, atau communicare, yang berarti membuat sama. Dalam bahasa Inggris, komunikasi disebut sebagai communication, yang berarti suatu pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Nah, secara luas, komunikasi diartikan sebagai proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Nah, sinyal, simbol yang paling umum digunakan dalam komunikasi yaitu bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka, atau tanda-tanda lainnya. Nah, kemudian ada unsur-unsur komunikasi. Unsur atau bagian yang berperan dalam proses komunikasi yang pertama adalah sender, atau yang kita sebut sebagai komunikator, yaitu orang yang mengirimkan pesan kepada orang atau pihak lain. Sender atau si pengirim pesan. Nah, kemudian yang kedua adalah message atau pesan, yaitu isi yang disampaikan oleh pengirim pesan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah channel atau saluran, atau juga bisa disebut sebagai medianya. Nah, ini merupakan sarana yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Nah, dalam komunikasi tatap muka misalkan, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Atau juga misalkan channel ini bisa berupa lewat radio, ya, telepon, ataupun media sosial. Nah, kemudian ada yang namanya receiver atau komunikan. Nah, receiver atau komunikan ini adalah orang yang menerima berita atau orang yang menerima pesan tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Nah, feedback atau umpan balik merupakan tanggapan atau reaksi, dapat berupa balasan dari penerima atas isi pesan yang disampaikan. Nah, jadi kalau sender tadi adalah si pemberi pesan, message itu pesannya, channel itu media atau salurannya, ya, pesan itu disampaikan melalui apa, atau bisakah melalui surat, ataupun telepon, ataupun radio, ataupun media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian receiver adalah komunikan atau penerima pesan tadi. Nah, sedangkan feedback adalah balasan atau umpan balik. Nah, balasan atau umpan balik ini
terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zero feedback. Zero feedback adalah respon yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan tadi. Respon tersebut tidak dapat dimengerti oleh seorang komunikator. Jadi kalau kita menyampaikan pesan ke orang itu melakukan jawaban balasan, nah balasan itu tidak bisa diterima oleh kita atau tidak bisa dimengerti oleh kita. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, itu namanya zero feedback. Nah, kemudian yang kedua adalah positive feedback. Positive feedback adalah respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat positif, sehingga komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan komunikator. Nah, misalkan seorang komunikator memberikan pesan, ayo kita ke pasar. Seorang komunikan memberikan feedback, ayo boleh. Nah, itu adalah positive feedback atau respon positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah netral feedback. Netral feedback adalah respon yang tidak memihak. Artinya, respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun menentang. Ya, artinya netral di sini. Respon yang diberikan netral. Nah, kemudian yang terakhir adalah negative feedback. Nah, negative feedback yaitu respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Nah, ini negative feedback. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Ya. Jenis-jenis komunikasi ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Pelaku komunikasinya adalah anggota organisasi yang bersangkutan. Komunikasi internal terdiri dari 2 bentuk, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Jadi, artinya komunikasi internal itu adalah komunikasi yang terjalin di dalam satu organisasi. Ya, kalau di dalam satu rumah, ya komunikasi antara bapak dengan ibu, bapak dengan anak, itu adalah komunikasi internal. Atau misalkan dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, antara atasan dengan bawahan, antara karyawan dengan karyawan, itu adalah komunikasi internal. Nah, kemudian komunikasi internal tadi terdiri dari 2 bentuk, secara vertikal dan secara horizontal. Disebut sebagai secara vertikal jika komunikasi tersebut terjalin antara atasan dan bawahan. Ya, jadi misalkan antara karyawan dengan atasannya, ya dengan bosnya, begitu ya. Nah, kemudian kalau secara horizontal misalkan antar karyawan, antar staf kayak gitu, ya. Itu adalah komunikasi secara horizontal. Nah, masih dalam internal tetapi secara horizontal. Ada yang secara vertikal begitu. Nah, kemudian komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Nah, komunikasi eksternal ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan, pengertian, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Nah, komunikasi eksternal ini bisa terdiri dari berbagai bentuk, misalkan promosi atau publikasi, ya kan? Nah, terus ada juga misalkan konferensi pers, ya, atau siaran pers. Nah, ada siaran televisi ataupun radio, itu juga bentuk dari komunikasi eksternal. Iklan, ya, kegiatan iklan, periklanan dan sebagainya itu juga bentuk dari komunikasi eksternal. Kemudian pengabdian kepada masyarakat atau mungkin bakti sosial, ya. Bakti sosial yang diadakan oleh suatu perusahaan itu juga bentuk komunikasi eksternal. Nah, oke, kemudian komunikasi ditinjau dari cara penyampaiannya. Ya, ditinjau dari cara penyampaiannya, ada komunikasi secara lisan dan ada komunikasi secara tulisan.
Komunikasi secara lisan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung seperti dialog atau wawancara maupun rapat ya, secara langsung tatap muka begitu, dan komunikasi tidak langsung seperti misalkan melalui telepon ataupun melalui video call atau video conference gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis atau tulisan. Nah, komunikasi tertulis atau tulisan merupakan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Nah, komunikasi tertulis digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan, pesan, atau berita yang sifatnya singkat dan jelas. Namun dipandang perlu untuk ditulis dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah seperti surat dinas dan memo. Nah, kemudian jenis komunikasi ditinjau dari perilakunya, yaitu ada formal, informal, dan non formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi yang tata caranya sudah diatur menurut garis hierarki dan struktur organisasian. Contohnya adalah dalam konferensi atau mungkin rapat kerja atau mungkin seminar. Ya, kalau kalian perhatikan ketika mengikuti seminar itu kan sudah jelas siapa moderatornya, siapa pembicaranya, ya kan? Siapa audiensnya, bahkan tata letaknya pun sudah ditentukan. Begitu juga dengan rapat kerja, begitu ya. Rapat kerja juga misalkan antara atasan dengan karyawan tentu sudah diatur sedemikian rupa, nanti ada moderatornya, ada notulennya atau yang mencatat, sekretaris begitu ya, yang mencatat jalannya rapat dan sebagainya. Nah, itu adalah komunikasi formal. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi dan tidak terikat oleh aturan maupun struktur organisasi. Contohnya apa? Informal. Informal ini contohnya adalah desas-desus. Desas-desus apa itu? Bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga ya. Atau kabar burung, isu, gosip. Nah, itu adalah komunikasi informal. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi non formal. Komunikasi non formal adalah merupakan gabungan dari komunikasi formal dan komunikasi informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan itu. Contohnya adalah rapat tentang ulang tahun perusahaan. Biasanya kalau rapat-rapat ulang tahun perusahaan ya, maka komunikasi yang dilakukan kan lebih cair ya. Tidak ada tata caranya, tidak ada susunan acaranya. Yang penting kita bahas, yuk kita mau bahas apa ya, konsepnya bagaimana, itu kan lebih cair. Itu adalah contoh dari komunikasi non formal. Atau misalkan rapat pembentukan ketua kelas kalau misalkan di kelas begitu ya. Nah, itu bagian dari komunikasi non formal. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi ya dilihat dari aliran informasinya. Dibedakan menjadi dua, yaitu satu arah atau simplex dan dua arah atau duplex. Komunikasi satu arah atau simplex adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja atau disebut juga dengan one way communication. Biasanya komunikasi satu arah terjadi jika keadaan mengharuskan demikian atau situasi darurat. Misalkan untuk kerahasiaan dan menjaga wibawa pemimpin. Nah, kemudian ada juga komunikasi dua arah tadi atau duplex, adalah komunikasi yang berlangsung dari dua arah dan bersifat timbal balik atau juga disebut two ways communication. Komunikasi dua arah memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berinteraksi. Itu adalah beberapa jenis-jenis komunikasi ya yang perlu kalian ketahui dan kalian catat. Kemudian selanjutnya ada sebuah kuis ya. Coba kalian jawab kuis ini.
Nah, setelah mengetahui tadi tentang komunikasi ya, tentang pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, unsur-unsur komunikasi tadi. Nah, cobalah kalian definisikan apa itu bisnis. Karena nanti kita akan mengkaitkan antara komunikasi dan bisnis. Ya. Jadi, coba kalian definisikan apa itu bisnis. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.